Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang telah membuat banyak om-om bercosplay menjadi Anya, yaitu Spy X Family Part 2 episode ke-9. Yang mana di episode sebelumnya, Anya nampak melakukan kunjungan ke tempat kerja Lloyd demi bisa menuntaskan tugas sekolahnya. Alih-alih mempelajari seluk-beluk pekerjaan sang bapak, namun Anya malah mencampur adukan antara apa yang diucapkan oleh semua orang di rumah sakit dengan jurus membaca pikirannya. Ditambah kita juga telah melihat sedikit penampilan Fiona Frost yang akan menjadi bintang utama di episode kali ini. Siapakah Fiona sebenarnya? Kamu nanya? Yah, daripada penasaran lagi sampai membuat adik kalian cosplay jadi Anya, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subrek dan like-nya di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-8, gue telah menyediakan link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja enjoykan tubuh kalian senyaman mungkin, comot masakan Mama Yoru tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita mulai, gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat 8.000 subrek dari kalian. Maka dari itu gue akan lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua dengan pembawaan yang gue berikan. Gue juga minta support kalian dengan share ke teman-teman kalian yang lain, dan mari kita road to 10.000 subreker bersama-sama. Cerita dibuka dengan menampilkan Sylvia yang tengah memberikan arahan misi berikutnya pada Fiona, yang mana dirinya akan membantu misi itu bersama dengan Lloyd. Setelah diterima, Sylvia kemudian memperingati Fiona untuk tidak mengganggu jalannya operasi Strix. Mendengarnya membuat Fiona mempertanyakan kemajuan operasi tersebut. Sylvia pun memberitahukan misinya berjalan selambat siput. Namun dirinya masih mewajarkannya karena dari awal, operasi Strix memang dirancang untuk operasi jangka panjang. Fiona kemudian meminta maaf sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa seharusnya dirinya sajalah yang mengambil peran istri Lloyd di operasi tersebut. Dengan niatan seperti itu, membuat Sylvia memberitahukan akan aneh jika tiba-tiba Lloyd bergonta-ganti pasangan. Sylvia juga menekankan ada kalanya lebih baik jika peran istri diisi oleh warga lokal. Sylvia pun menuturkan supaya formasi keluarga Forger akan tetap seperti itu. Akan tetapi, ini tanggapan si kucing garong. Mendengar ucapan Fiona membuat Sylvia memperingatinya untuk tidak berbuat macam-macam. Namun Fiona tak mendengarkannya dan justru pamit undur diri. Di luar ruangan, dirinya yang berjalan dengan sangat angkuhnya membuat semua orang membicarakannya yang hendak mencuri prestasi Tasugare, beserta dengan beberapa pembicaraan buruk lainnya. Codename Tobari, onna ni wa yabou ga atta. Scene berpindah di kediaman keluarga Forger. Terlihat Yoru yang tengah mencuci piring dan nampak bersedih karena dirinya lagi-lagi gagal dalam membuat sarapan. Yang mana dirinya terlihat memasakkan telur gosong kering dan Anya yang memasang wajah aneh setelah meminum sup buatannya. Melihat wajah sang anak tentu saja membuat Lloyd terkejut dan Yoru yang menutup wajahnya saking malunya. Tak lama kemudian, suara bel pintu pun terdengar. Yang ketika dibuka, Fiona sudah ada di depan pintu dengan tatapan yang sangat dingin. Yoru yang diam karena terkejut pun menanyakan siapakah dirinya. Setelah mengenalkan diri, Yoru pun memberitahukan Lloyd yang tengah mengajak jalan-jalan Anya dan Bon. Namun ternyata Fiona sudah tahu Lloyd yang keluar untuk jalan-jalan. Dirinya kemudian memberikan kaca pembesar yang ditinggalkan Anya di rumah sakit di episode sebelumnya. Setelah Yoru menerimanya dan meminta maaf karena telah merepotkannya, karena tidak mau pergi, Yoru pun berinisiatif mengajaknya masuk. Setelah menyuguhkan secangkir kopi padanya, Yoru kemudian duduk sembari melirik Fiona yang tengah meminum kopinya. Yoru menganggap Fiona adalah wanita yang sangat anggun. Dengan pedenya, Fiona mengira Yoru menganggapnya sebagai selingkuhan Lloyd. Meski kurang tepat, namun pada dasarnya Fiona hendak merebut posisi Yoru sebagai istri Lloyd. Di tengah obrolan, Fiona berniat menyingkirkan jika dirinya menjadi penghalang operasi Strix. Namun dirinya yang melihat sikap duduk Yoru, menganggap Yoru tak memiliki celah sama sekali. Yang ternyata, Yoru hanya merasa tegang karena Fiona adalah tamu pertama selain Frankie dan Yuri. Dirinya kemudian bergumam dalam hati untuk bersikap layaknya seorang istri. Fiona menganggap memikirkan Yoru secara langsung akan terlalu berisiko. Maka dari itu dirinya akan membuat Yoru minggat atas kehendaknya sendiri. Di saat Fiona melirik ke salah satu foto keluarga Forger, dirinya kemudian menyinggung Anya yang sangat aktif. Yoru pun membenarkannya dan menambahkan bahwa Anya adalah anak yang selalu nampak ceria. Fiona kemudian menyebutkan bahwa Anya pasti sangatlah merepotkan. Yang mana Fiona juga mempertanyakan Yoru yang tak merasa kerepotan dalam membesarkannya. Namun, ini tanggapan Yoru padanya.
アーニャさんといるのはとっても楽しいです。 Mendengar jawaban Yoru membuat Fiona tak berhenti berprasangka buruk padanya. Tak lama kemudian Fiona mulai agresif dengan berniat mengkambing hitamkan Lloyd yang mengeluh mengenai sang istri. Namun belum selesai melengkapi omongannya, Lloyd, Anya, dan Bon nampak telah selesai jalan-jalan. Yoru nampak langsung menyambut kedatangan suami beserta anaknya. Lloyd pun nampak terkejut karena Fiona yang ada di rumahnya. Setelahnya, Yoru pun memberitahukan mengenai Fiona yang mengantarkan kaca pembesar milik Anya. Terlihatlah Fiona yang berjalan mendekat, dan pada akhirnya mereka pun saling melontarkan pertanyaan satu sama lain. Namun dengan omongan dan gerak bibir yang sangat berbeda. Anya yang mengetahuinya pun langsung dibuat terkejut karena Fiona yang merupakan mata-mata seperti sang bapak. Dan pembicaraan di antara kedua mata-mata ini pun berlanjut. Mereka berdua juga masih menggunakan teknik gerak bibir untuk saling berkomunikasi. Lloyd pun nampak emosi dengan tindakan acak Fiona yang tidak sesuai perintah. Namun Fiona berucap seolah menjudge Lloyd yang bermalas-malasan. Dan pembicaraan gerak bibir tanpa ucapan palsu pun berlanjut hingga menimbulkan percikan petir dari keduanya. Anya yang melihatnya pun merasa Fiona tidak bisa akur dengan Lloyd. Anya pun mengira Fiona adalah mata-mata orang jahat. Namun Anya terlihat membaca pikiran Fiona, namun dirinya dibuat terkejut dan mengusap matanya karena mengira dirinya telah salah membaca pikiran. Ketika dilakukan sekali lagi, ini yang terjadi. Terbongkarlah fakta yang cukup mengejutkan bahwasanya Fiona sang cewek cantik dingin yang ternyata juga OP yang gak begitu tepot sangatlah menyukai Lloyd. Dalam bayangannya, Fiona nampak berbeda dengan dirinya di real life. Dirinya membayangkan menjadi istri yang sangat sempurna untuk Lloyd, yang bahkan semua urusan Lloyd dirinya lah yang mengurusnya, yang bahkan dirinya sampai membayangkan Lloyd yang membuang Yoru, dan berakhir dengan mereka berdua yang menikah bersama. 彼女の野望は黄昏のお嫁さんになることであった。 Di tengah Anya masih terus membaca pikirannya, seiring dengan bacotan mengenai betapa cintanya Fiona pada Lloyd, membuat tatapan Anya kian memudar. Yoru kemudian hendak membuatkan kopi untuk Lloyd. Ketika Yoru bertanya pada putrinya yang ingin dibuatkan coklat panas, namun jiwa dan raga Anya nampak telah kosong karena isi pikiran Fiona tadi. Di tengah Yoru yang membuatkan kopi, Yoru melihat ke arah pantulan kaca dan mengingat ucapan Fiona tadi. Yoru membayangkan Lloyd yang mengeluh karena kecerobohannya selama ini dan mengajak Fiona untuk menjadi istri barunya. Dan Yoru pun menjadi takut karena membayangkan semua itu. Namun dirinya mewajarkan bila Lloyd berpikiran seperti itu, di mana Yoru sadar diri mengenai dirinya yang tidak bisa memasak. Karena Yoru yang menyuguhkan kopi beserta dengan susu pada Lloyd, Fiona nampak mengatai Yoru dalam hati. Karena dirinya mengetahui bahwa Lloyd hanya menyukai kopi hitam. Baru saja mengatai peran Yoru sebagai istri dan meminta untuk bertukar tempat dengannya. Akan tetapi Fiona pun dibuat sangat terkejut karena mengetahui fakta Lloyd telah berubah. Sembari mengkritik kuku jarinya, Fiona nampak melontarkan berbagai kata ketidakpercayaannya akan perubahan Lloyd. Namun dirinya dibuat tenang karena menduga itu hanya peran karakternya sebagai Lloyd Forger. Akan tetapi ternyata Lloyd memang menyukai susu karena bisa meringankan beban lambungnya. Yang bahkan Lloyd hendak meminta Yoru untuk membuatkan kopi tanpa kafein. Di tengah itu semua, Anya masih membaca pikiran Fiona pun dibuat terdiam membatu dan berakhir menumpahkan coklatnya. Singkat waktu, ketika Yoru tengah menanyakan kondisi Anya, Fiona mengatai putrinya yang ceroboh dan menduga Yoru lah yang membinanya. Fiona juga menduga Yoru yang mendidik Anya tanpa bentakan. Anya kemudian nampak membaca isi pikiran Fiona lagi dan melihat isi pikiran Fiona yang sangat ekstrim, jelas saja Anya langsung menolak memiliki emak yang seperti itu. Anya yang paham dengan apa yang diucapkan oleh Fiona pada Lloyd, membuat Anya melompat pada Mama Yoru dan terlihat Anya yang ngusul-ngusul di paha Mama Yoru dan berperan layaknya artis bocil. Yang mana Anya sudah pasti hendak menunjukkan pada Fiona bahwa Mama Yoru jauh lebih baik daripada dirinya. Fiona nampak menggampangkannya dalam hati. Fiona kemudian mengiming-iminginya coklat dari luar negeri di kunjungan berikutnya. Namun ini tanggapan Anya pada Fiona. Yoru menduga Anya hanya tegang berhadapan dengan orang yang baru ia kenal. Singkat waktu, Anya nampak ngusul-ngusul di bulu Bon sembari bersyukur telah menjadi putri keluarga Forger. Melihat putrinya bersyukur sampai seperti itu, membuat Yoru meneguhkan diri dan kemudian
私頑張ります。 Terlihat Yoro yang memberitahukan tekadnya itu untuk berjuang demi Lloyd dan Anya. Di tengah wajahnya yang memerah, Lloyd yang tidak paham pun hanya bisa mengiyakannya. Di tengah Fiona yang menganalisa suasana, Lloyd pun tersenyum sembari memuji bantuan yang selama ini telah Yoro berikan. Fiona nampak melihat kedekatan mereka berdua dengan dirinya yang mengingat ucapan Lloyd dulu, yang mana Lloyd mengajarkan supaya mata-mata tidak boleh menunjukkan emosinya sama sekali. Fiona pun paham dan Lloyd pun juga mengajarkan untuk membunuh hatinya dan jangan sampai menunjukkan celah sama sekali. Fiona pun juga memahaminya dan memberitahukan muka datarnya takkan runtuh selamanya. Dirinya kemudian mengingat semua peran yang pernah Lloyd mainkan dulu, yang mana dirinya sudah banyak mengamati wajah Lloyd. Meski diri tahu bahwa senyumnya tengah Lloyd keluarkan saat ini adalah senyum palsu yang sempurna, namun melihatnya membuat Fiona nampak mengempalkan kedua tangannya. Dirinya kemudian bangun dan memberitahukan bahwa ia kelupaan membeli kentang. Dan kemudian dirinya pun berpamitan pulang setelahnya. Fiona pun pergi di tengah lebatnya hujan. Lloyd kemudian bergegas menyusulnya untuk memberikan payung padanya. Di tengah hujan yang turun dengan sangat lebatnya, Fiona nampak berjalan dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun tak lama berselang, Lloyd nampak menghampirinya dan hendak memberikan payung padanya. Fiona kemudian memberitahukan suatu hal yang kelupaan, yang mana misi berikutnya Lloyd yang dipasangkan dengannya. Lloyd yang memprotesi karena seharusnya misi seperti itu diberitahukan terlebih dahulu. Namun tak lama berselang, Fiona pun bersyukur akan turunnya hujan, yang mana perasaannya jadi tersembunyi karena hujan yang mengguyur wajahnya. Semua itu karena mereka adalah mata-mata. Dan itu adalah ajaran dari Lloyd yang ia anggap sebagai orang kesayangannya. Setelahnya, Fiona menyindir Lloyd yang melemah karena keluarga palsunya itu. Dalam hati, Fiona ingin menunjukkan kemampuannya di misi mendatang. Fiona meminta senpainya itu untuk tidak menjadi beban. Mendengar semua ucapan Fiona membuat Lloyd tampak hanya bisa terdiam melihat Fiona yang pergi menjauh. Dan scene ditutup dengan hujan yang masih turun dengan sangat lebatnya. Dan berakhirlah cerita anime Spy X Family part 2 episode ke-9. Karena durasi, mungkin gue cuma akan komentar tentang dua hal. Yaitu, Fiona adalah karakter pertama yang gue anggap paling unik di sepanjang anime musim ini. Yang mana seperti yang kalian lihat, tatapan kosong layaknya pembunuh berdarah dingin atau mungkin hampir sama seperti psikopat. Namun isi hatinya adalah ini. Dan kedua, meski terlihat tepot seperti talenan, entah karena studio yang salah naruh OP atau gimana, namun ketika Anya melirik dari bawah, entah kenapa tiba-tiba Fiona yang tepot berubah menjadi rank C atau D. Tapi masih kalah dengan Mama Yoru yang mungkin ada di rank F atau G. So, gue akan memberikan rating 9,2/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye-bye. Gua nggak pernah mengizinkan siapapun mereupload video gua di platform manapun. Dan jika kalian melihat video gua di platform lain dan bukan dari akun Wibos Main, gua mohon dengan sangat untuk membantu report para maling. Terutama di B-Station, akun gua cuma ada satu yaitu Wibos Main tanpa spasi. Gua peringatkan untuk para maling terutama di B-Station. Kita ambil contoh akun Iroikun dengan 750 follower, Jurnal Anime dengan 294 follower, dan akun tak bernama yang memiliki 793 follower. Akun mereka telah dihapuskan dari B-Station atas laporan langsung ke pihak admin. Dan jika ada yang tanya kenapa masih ada yang belum gua dan para admin hapus, itu hanya karena gua nggak suka mancing ikan kecil.